Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk menerima kebenaran Tuhan yang membuka hati, pikiran kami untuk keadaan kami. Tuhan yang menolong kami untuk mengerti kebenaran. Tolong kami menerimanya dengan benar. Tuhan, berbicara kepada setiap kami, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menemukan satu tema, yaitu Allah tempat perlindungan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapmu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang menerbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kerdung akan kau lengkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepada. Maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan padaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat sekali pada awal terjadinya wabah virus COVID-19 ini, saudara. Mazmur 91 ini menjadi satu mazmur yang sangat populer. Saya melihat mazmur ini dicantumkan orang di Facebook, di WA, di Instagram, mungkin di medsos yang lain, saudara. Orang Kristen beramai-ramai mengklaim janji firman Tuhan ini bahwa Allah akan melindungi mereka. Saudara, memang pada saat ketika orang berada di dalam keadaan takut, kondisi khawatir, tidak aman, orang berusaha untuk mencari rasa aman dan nyaman itu. Dan mungkin ketika orang membaca bagian firman Tuhan ini, mereka akan merasakan rasa aman dan nyaman itu. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita akan melihat janji apa sebenarnya yang Allah berikan bagi umatnya dan bagaimana umatnya bisa menerima atau mendapatkan janji firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara, yang pertama kita melihat apa yang diberikan Allah. Yang pertama, Tuhan memberikan keamanan. Saudara, di ayat yang ketiga tadi dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, jerat untuk binatang itu merupakan satu perangkap yang dipasang untuk menangkap mangsa. Kalau kita perhatikan kata perangkap burung dan juga penyakit sampar yang busuk itu, saudara, itu merupakan bahasa metafora yang mengungkapkan semua jenis perangkap atau ancaman dari musuh ataupun dari penyebab-penyebab yang alami. Saudara, ungkapan ini bisa berarti segala sesuatu, apa saja yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan ini juga berarti satu bahaya yang mematikan dan bahkan mengerikan bagi kita.
Saudara, tetapi di tengah-tengah kondisi yang demikian dikatakan Tuhan memberikan keamanan bagi kita. Bukan hanya keamanan yang Tuhan berikan bagi kita, tapi Tuhan juga memberikan kita tempat berlindung. Di ayat 4a dikatakan dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika burung melebarkan sayapnya itu adalah sesuatu yang sangat umum. Ketika ada predator, ketika ada ancaman bahaya mendekat, burung itu akan membentangkan sayapnya secara nalurinya. Dan kemudian burung-burung yang lebih kecil akan berlari ke bawah sayap itu dan mencari perlindungan di bawahnya. Saudara, ini merupakan satu gambaran yang sangat indah bagaimana Allah melindungi umatnya di tengah-tengah bahaya. Saudara, gambaran ini bukan hanya ada di Mazmur 91 ini. Gambaran ini ada banyak dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya di dalam Ulangan 32 ayat 11. Di situ dikatakan, dia seperti raja wali yang melayang-layang di atas sarangnya, menaungi anaknya yang masih muda, lalu membentangkan sayapnya, mengangkatnya ke udara, mengajar mereka terbang. Nah saudara, ketika badai kehidupan mengamuk saudara, ketika ada bahaya yang berputar di sekeliling kita, kita melihat Tuhan melindungi kita. Bukan hanya tempat berlindung, Tuhan juga memberikan dirinya sebagai perisai bagi kita. Ayat 4b mengatakan kesetiaannya adalah perisai dan tembok. Saudara, pemazmur tahu betul bahwa Allah itu setia kepada semua ciptaannya. Dan kesetiaan Allah itu berlangsung terus menerus dari satu generasi ke satu generasi seterusnya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ketika rasanya sudah tidak ada harapan, kesetiaan Tuhan menjadi satu-satunya harapan bagi anak-anaknya. Ini kita bisa lihat di dalam Ratapan 3 ayat 20-23 mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kebesaran kesetiaanmu. Nah saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang mendukakan, kita mungkin mengalami hal yang sulit pada hari ini. Kita mungkin merasa bahwa doa-doa yang kita naikkan itu belum terjawab saudara. Tetapi kita boleh tetap berharap kepada Tuhan. Berharap kepada kesetiaan Tuhan. Dengan mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berhenti saudara. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kesetiaan Tuhan itu adalah perisai kita. Yang menjadi tameng, yang membentengi kita, yang memberikan rasa aman di dalam hidup kita. Saudara, bukan hanya dia memberikan dirinya sebagai perisai bagi kita, tetapi dikatakan Tuhan juga memberikan penjaga di dalam hidup kita. Di ayat 11-12 itu dikatakan dia memberikan malaikatnya bagi kita. Saudara, dalam Ibrani 1 ayat 14 di situ mengingatkan kepada kita bahwa malaikat adalah roh yang dikirim untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan, yaitu orang-orang yang sungguh percaya dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga kita supaya tetap aman, supaya kita tetap berada di jalur yang benar di dalam sepanjang hidup kita. Di dalam Mazmur 91 ini, malaikat menjaga setiap orang yang percaya kepada Allah Yahweh dan yang hidup di dalam kekuasaannya. Saudara yang terkasih, Allah sudah bermurah hati memberikan begitu banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia memberikan janji-janjinya di dalam hidup kita. Dan pemazmur membawa kita untuk melihat bahwa ketika kita menerima, mendapatkan janji-janji itu, apa yang kita dapatkan saudara? Di dalam ayat 5 dikatakan kita akan dilepaskan dari rasa takut kita. Saudara, kalau ada Tuhan yang menjadi perisai kita, kita tidak perlu takut di dalam hidup kita. Bukan hanya kita dilepaskan dari rasa takut, kita juga dilepaskan dari segala yang jahat. Saudara, saya sangat senang sekali dengan Alkitab versi firman Allah yang hidup untuk ayat 7 dan 8 ini. Di situ dikatakan, walaupun 1.000 orang jatuh di sampingku, walaupun 10.000 orang mati di sekelilingku, yang jahat tidak akan menjamah aku. Aku akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi aku tidak akan turut dihukum. Saudara, ini mendorong kita untuk tidak takut terhadap apa yang orang lain takuti. Saudara, mungkin hari ini kita melihat
Orang Kristen lain bisa sakit. Dan kita berpikir kita pun bisa rentan akan sakit penyakit itu. Tetapi apakah kita tahu kalau mereka juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya melepaskan kita dari segala yang jahat, tetapi Dia juga melepaskan kita dari bahaya dan bencana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah sudah memberikan keamanan, tempat berlindung, memberikan kita perisai, memberikan kita penjaga sehingga kita dilepaskan dari rasa khawatir kita, dilepaskan dari rasa takut kita dilepaskan dari segala yang jahat, dan kita juga dilepaskan dari bahaya dan bencana. Saudara, bahkan pemazmur menyimpulkan janji Allah ini dengan menyatakan kembali perjanjian Allah dengan kita di ayat 14-16. Situ saudara perhatikan janji-janji Allah itu. Tuhan akan menyelamatkan kita, melindungi kita, menjawab doa-doa kita, menyertai kita, membebaskan kita, memuaskan kita dengan umur panjang, dan akan menunjukkan kepada kita keselamatan. Saudara, bukankah ini satu janji yang luar biasa? Apakah saudara mengamini hal ini, saudara? Ketika saudara berkata amin, permisi tanya, apakah saudara percaya dengan janji ini? Maksud saya adalah benar-benar percaya. Sehingga kita tidak merasa khawatir, sehingga kita tidak merasa takut, dan bahkan kita tidak bertanya-tanya. Mungkin di dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, kita mungkin bertanya, mempertanyakan mazmur ini. Bagaimana dengan orang Kristen yang juga meninggal karena corona ini? Bagaimana dengan orang-orang yang dibunuh karena mereka percaya kepada Kristus? Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang mengalami masalah? Bagaimana dengan mereka yang tubuhnya digerogoti oleh kanker? Bagaimana dengan mereka yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Saudara, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mempercayai mazmur ini ketika kita diperhadapkan dengan realita hidup hari ini? Bagaimana kita bisa memahami apa yang kita tahu harus kita percayai ketika melihat kontradiksi yang muncul di hadapan kita? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan ini di dalam hidup kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal saya katakan Tuhan sudah memberikan banyak janji kepada kita. Bagaimana kita bisa memperoleh janji itu? Yang pertama, saudara, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Di ayat pertama dari Mazmur ini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, perhatikan, siapapun yang tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, satu tempat yang aman adalah tinggal dalam lindungan Dia. Saudara, kata duduk di situ atau dwell itu bisa berarti berada, tetap, tinggal, bertahan, dan merupakan tempat tinggal milik seseorang. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa duduk itu merupakan satu hal yang permanen, yang berkelanjutan. Juga menunjukkan kepada kita bahwa naungan Allah itu bukan tempat untuk menginap hanya sesekali saja, tetapi tempat tinggal yang permanen, yang konstan, yang terus-menerus bagi umatnya sendiri. Nah saudara, kita sebagai umat Tuhan seharusnya tidak pernah keluar dari naungan Allah itu. Kita perhatikan Tuhan menjanjikan perlindungannya itu bagi setiap orang yang tinggal tetap di dalam Dia. Bukan kepada pengunjung, bukan kepada orang yang sekali-sekali datang kepadanya. Saudara, dalam kenyataannya hari ini, ada banyak orang lari ke tempat perlindungan untuk berkunjung, tetapi tidak tinggal di sana. Mereka datang mencari tempat perlindungan ketika ada kebutuhan, ketika mereka merasakan ketakutan, ketika ada masa susah, sulit yang mereka hadapi. Mereka baru datang ke tempat perlindungan itu. Mereka baru cari tempat perlindungan itu. Tetapi mereka tidak tinggal di dalam tempat perlindungan itu. Nah saudara, tinggal di dalam perlindungan Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kita.
Dikatakan siapapun orang yang tinggal dalam perlindungan yang Maha Tinggi dan beristirahat bermalam di bawah naungan yang Maha Kuasa. Saudara, siapapun yang percaya kepadanya dilindungi di bawah sayapnya. Sehingga ketika ada orang atau hal yang berusaha menghancurkan mereka yang tinggal di bawah lindungan, di bawah naungan yang Maha Kuasa itu akan melihat dan menemukan bahwa orang-orang ini berada di dalam perlindungan. Mereka dikelilingi oleh kesetiaan Allah Yahweh seperti perisai pelindung. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran yang disampaikan di dalam the shadow of the Almighty itu adalah bayangan atau naungan yang Maha Kuasa itu berasal dari tempat Maha Kudus yang ada di tabernakel atau di bait suci. Nah, saudara, di dalam tempat Maha Kudus, saudara, ada 2 kerubim yang berada di atas tutup pendamaian. Dan sayap mereka itu saling bersentuhan satu dengan yang lain. Nah, saudara, di bawah sayapnya itu, di bawah bayang-bayangnya itu, ada tutup pendamaian, di mana itu tempat darah dipercikkan di atasnya, di hadapan kemuliaan Allah. Saudara, sesungguhnya hal ini mengarahkan kepada kita, kepada pribadi Kristus, Yesus yang sudah mencucurkan darahnya untuk melindungi umatnya dari murka Allah. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa sesungguhnya tempat tinggal kita itu adalah berada di dalam Yesus sendiri. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengidentifikasikan murid-muridnya sebagai orang-orang yang berada atau tinggal di dalam Dia dengan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Mereka yang juga tinggal di dalam firman-Nya. Dan di atas segala semua itu ya saudara, mereka tinggal di dalam Kristus seperti ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang tinggal berada pada pokok anggur itu. Saudara, untuk hidup dan tetap berada di dalam Yesus. Di dalam perjanjian baru itu sama halnya dengan yang dikatakan oleh Mazmur 91 ini. Tinggal di tempat perlindungan yang maha tinggi. Saudara, ketika kita bisa tinggal, ketika kita bisa beristirahat, itu asalnya dari ketika kita berada di dalam Yesus itu sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi istirahat bagimu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau ketika kita mau mendapatkan janji itu. Kita umatnya harus tinggal berada di dalam Dia. Tinggal menetap di dalam Dia dan firman-Nya. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa memperoleh mendapatkan janji Allah itu? Yang kedua, kita harus hidup melekat kepadanya. Sungguh-sungguh mengasihi Dia. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata melekat di dalam bahasa Ibrani punya konotasi mengasihi, bergantung kepada. Saudara, ini sebuah istilah yang bisa digunakan untuk pengabdian seseorang kepada Allah. Orang yang hidup mengabdi kepada Allah Yahweh. Orang yang hidup berbakti kepada Allah. Saudara, ini sama halnya dengan kita meletakkan pelana di atas kuda. Pelana itu digantungkan, dilekatkan di punggung kuda. Ini memberitahukan kepada kita, sebagai orang percaya, kita terus bergantung, melilitkan diri kita, melekatkan diri kita dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk supaya kita bisa melekatkan diri kita, mengasihi Yesus, maka kita perlu dan harus mematuhi firman-Nya. Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab begini, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
Saudara, bagi orang yang tinggal bersama dengan Allah, Allah adalah pusat kasihnya, Allah adalah pusat pikirannya. Di mana orang yang demikian, dia akan suka memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Dia akan suka menyembah Tuhan. Dia akan suka berdoa, berkomunikasi dengan Allah di dalam waktu doa pribadinya. Saudara, orang yang berbakti kepada Allah mengenal namanya. Saudara, untuk mengenal nama Tuhan, untuk mengetahui nama Tuhan, kita harus punya hubungan, kita harus punya relasi yang dekat dengan Dia. Saudara yang terkasih dengan Tuhan, yang terkasih dalam Tuhan, nama Allah itu melibatkan seluruh keberadaannya dan itu merupakan dasar kepercayaan kita kepada Dia. Saudara, kalau kita mengatakan kita mengasihi Dia, sudahkah kita memiliki relasi yang intim bersama dengan Dia? Kalau kita mengatakan saya mengenal nama Tuhan, sungguhkah kita mengenal Dia secara pribadi di dalam hidup kita? Saudara, mari kita belajar dari Raja Daud yang memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dia yang berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah. Saudara, kita harus mencintai Tuhan kita, mengejar relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Kita tahu, saudara, kita itu tidak sempurna ketika mengejar relasi kita dengan Tuhan. Tetapi setidaknya kita punya kerinduan hati untuk mendekat kepada Tuhan senantiasa. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Yang ketiga, kita bukan hanya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya, beriman kepadanya. Saudara, seberapa kita mengasihi, seberapa kita mau berelasi dengan Dia, itu bergantung pada iman kepercayaan kita kepada Allah. Pemazmur mengatakan bahwa perlindungan di dalam Allah itu bukan seperti polis asuransi, saudara. Kita boleh mengklaim polis asuransi ketika terjadi kecelakaan dan kita akan mendapatkan perlindungan. Tetapi lain halnya dengan perlindungan di dalam Allah. Allah memberikan perlindungannya itu setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Itu di mana saja dan kapan saja. Pemazmur mengajak kepada kita melihat bagian ini. Bukan hanya supaya kita memahami bagaimana perlindungan Allah. Bukan kita memahami bagaimana cara kita mengenal Allah. Tetapi mau memanggil kita untuk percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudara, ayat kedua dikatakan, dan itu adalah saya akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, mempercayai Allah berarti menaruh segala beban kita kepadanya. Ini sama halnya dengan satu permainan menjatuhkan diri, ya, di mana kita diminta untuk menjatuhkan diri kita ke belakang dan meletakkan semua beban kita itu ke atas diri orang yang akan menangkap kita, saudara. Kita percaya bahwa orang itu akan menopang, akan menangkap kita supaya kita tidak jatuh dan tidak mengalami bahaya. Nah, saudara, kita hanya perlu meletakkan semua beban kita itu pada orang yang akan menangkap kita. Sama halnya ketika kita percaya kepada Allah. Kita hanya perlu meletakkan semua beban kita kepadanya tanpa merasakan khawatir. Saudara, memang ada banyak sisi gelap, sisi yang menakutkan dalam hidup kita. Tetapi pemazmur memberitahukan kepada kita, jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Tidak ada kejahatan yang akan menimpa kita. Saudara, ada satu teolog Amerika bernama Cornelius Plantinga. Dia memberikan satu gambaran yang indah. Tidak ada kejahatan yang dapat terjadi pada kita karena sayap itu tidak pernah terlipat. Sayap-sayap itu terbentang untuk dilukai karena pelanggaran kita dan diremukkan oleh kedurhakaan kita. Di bagian akhir dia katakan, tidak peduli apapun yang terjadi, sayap itu tetap berada di luar, melindungi kita dari kejahatan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan di mana pada akhirnya aman bagi Allah untuk melipat sayapnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 91 sekali lagi mengarahkan, membawa kita untuk mengingat apa yang
Yesus lakukan. Saudara, kita ingat ketika di Taman Getsemani, Yesus memohon, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, kita tidak mendengar ada sungutan dari Yesus kepada Allah Bapa, meskipun menghadapi saat-saat yang sangat sulit dan menyedihkan. Tetapi justru kita melihat kemudian Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, kita melihat Yesus percaya kepada Allah Bapa. Meskipun dia mati, tetapi kita melihat dia bangkit sebagai pemenang. Ini merupakan satu arahan bagi kita, saudara. Apakah kita juga bersedia di tengah-tengah masa sulit kehidupan kita, khususnya saat ini, untuk boleh menaruh beban kita, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Allah kita. Saudara, saya ingin menutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan sebuah tulisan percakapan yang kira-kira menggambarkan percakapan anak Tuhan dengan Tuhan. Mungkin ini juga bisa menggambarkan diri kita dengan Tuhan pada hari ini. Tulisan itu berkata, dari anak Tuhan, Tuhan, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Tuhan menjawab, tentu. Apakah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan marah terhadapku? Yesus katakan, ya, saya berjanji. Lalu anak Tuhan ini bertanya, mengapa kamu membiarkan begitu banyak hal terjadi pada hari ini? Yesus bertanya, apa maksudmu? Ya, hari ini saya bangun terlambat. Mobil saya butuh waktu yang lama untuk dihidupkan kembali. Kemudian saat makan siang, mereka salah memberikan makanan yang saya pesan dan saya harus menunggu lagi. Lalu di dalam perjalanan pulang, ketika saya mau menerima telepon saya mati. Dan yang terakhir, ketika saya sudah sampai di rumah, saya hanya ingin menaruh kaki saya di alat pijatan, kemudian ingin bersantai. Tetapi alat itu tidak berfungsi. Dia bertanya, apa yang engkau lakukan ya Tuhan? Tidak ada yang benar hari ini. Saudara, apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, coba lihat. Malaikat maut ada di tempat tidurmu pagi ini. Dan aku harus mengirim malaikat lain untuk bertarung demi hidupmu. Dan engkau tidur lebih lama melewati pertarungan itu. Aku tidak membiarkan mobilmu menyala karena ada pengemudi yang mabuk yang mungkin akan menabrakmu ketika engkau ada di jalan. Ketika engkau pesan makanan, orang yang pertama yang membuat makananmu itu adalah lagi sakit. Saya tidak ingin kamu terkena sakit sehingga kamu harus menunggu lagi. Lalu ketika HP-mu mati karena ada orang menelpon kamu, sesungguhnya penelpon itu ingin menipumu. Aku bahkan tidak membiarkan kamu terima telepon supaya kamu dilindungi. Dan ketika kamu komplain dengan alat pijatmu, tahukah kamu bahwa alat pijat itu punya masalah dengan listrik di rumahmu hari ini? Dan saya berpikir bahwa kamu tidak ingin berada di dalam kegelapan malam ini. Saudara, ketika mendengar jawab Tuhan, anak Tuhan ini berkata, maafkan aku Tuhan. Aku tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Maka Tuhan katakan, tidak apa. Belajarlah untuk percaya padaku dalam segala hal. Yang baik dan yang buruk. Dan jangan ragu bahwa rencanaku untuk hari-harimu selalu lebih baik daripada rencanamu. Maka akhirnya anak ini berkata, aku akan mempercayaimu Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mau tinggal tetap di dalam Dia, yang hatinya sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan yang menaruh iman kepercayaannya kepada Allah.
Saudara, kita ditantang untuk melandaskan seluruh upaya kita, seluruh hidup kita untuk mempercayai Allah. Dan kita harus yakin bahwa kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah gagal. Bahkan kita akan melihat iman kita kepadanya akan terus menuntun kita sepanjang hidup kita. Supaya kita boleh terus melihat karya-karya yang Allah akan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam hidup kita, meminta kita untuk tetap hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, dan tetap beriman kepadanya di dalam segala situasi. Percakapan tadi bisa mewakili diri kita hari ini. Mungkin kita banyak bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku di dalam segala situasi, baik atau buruk. Dan percaya, jangan ragu bahwa rencana Tuhan selalu yang lebih baik daripada rencana hidup kita. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada masa-masa sekarang ini, ada berapa banyak di antara kita yang kehilangan damai sejahtera, yang mengalami pergumulan berat di dalam hidup kita, yang membutuhkan rasa aman perlindungan daripada Allah kita. Berapa banyak dari kita yang membutuhkan damai sejahtera Tuhan dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan memegang kendali di atas segala yang terjadi dan di atas hidup kita. Saudara, ketika kita ingin mengklaim janji-janji Tuhan, sudahkah kita hidup tetap berada di dalam Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sungguh mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepadanya? Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami dan meneguhkan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh mempercayai janji-janji Allah di dalam hidup kami. Dengan kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Hati kami terus melekat kepadamu, mengasihi Engkau ya Tuhan. Bahkan kami tetap boleh menaruh iman kepercayaan kami kepada Engkau di dalam segala situasi. Tuhan, jangan biarkan kami meragukan Engkau dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap bersandar, untuk tetap menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap doa dan seruan anak-anak-Mu. Engkau yang akan terus meneguhkan iman percaya setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.